Salam, selamat malam sahabat terkasih. Damai sejahtera bagi kita semua malam ini. Di tengah segala aktivitas yang telah kita jalani hari ini, kita datang kembali kepada firman Tuhan untuk menenangkan hati, menata ulang pikiran, dan menguatkan iman kita. Ayat yang menjadi dasar renungan malam ini diambil dari 2 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita baca bersama 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Ayat ini sangat dalam dan juga sangat tegas. Ada satu kata kunci yang Tuhan ingin kita renungkan malam ini, yaitu tinggal. Sahabat terkasih, Yohanes berkata, yang melangkah keluar dari situ. Ini bukan sekedar tidak tahu, tetapi memilih keluar dari kebenaran. Artinya, seseorang mungkin pernah mengenal firman, pernah berjalan dengan Tuhan, tetapi kemudian mulai mengabaikan, bahkan meninggalkan ajaran Kristus. Dan Yohanes berkata dengan sangat jelas, orang seperti ini tidak memiliki Allah. Ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkan kita semua supaya tetap setia. Sahabat terkasih, tinggal bukan berarti sekedar tahu, tetapi hidup di dalamnya, berakar di dalamnya, dan setia melakukannya. Seperti ranting yang tinggal pada pokok anggur, orang yang tinggal dalam ajaran Kristus, hidup dalam firman, taat pada kehendak Tuhan, memelihara kasih, berjalan dalam kebenaran. Dan janji Tuhan luar biasa. Ia memiliki Bapa maupun Anak. Artinya, hidup dalam persekutuan dengan Allah, mengalami hadirat Tuhan, menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan. Sahabat terkasih, surat 2 Yohanes ditulis karena pada waktu itu ada banyak pengajar palsu yang mencoba membawa orang keluar dari kebenaran Kristus. Dan sampai hari ini, hal itu masih terjadi. Ajaran yang terlihat rohani, terdengar indah, tetapi tidak sesuai dengan kebenaran Kristus. Itulah sebabnya kita perlu berakar dalam firman, mengenal suara Tuhan, hidup dalam kebenaran, supaya kita tidak mudah disesatkan. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang sejak kecil rajin ke gereja. Ia mengenal firman, bahkan aktif dalam pelayanan. Namun, ketika dewasa, ia mulai sibuk dengan karir dan relasi. Awalnya hanya jarang baca Alkitab, lalu jarang berdoa, kemudian jarang beribadah. Tanpa ia sadari, ia mulai menjauh dari ajaran Kristus. Hidupnya tetap terlihat baik di luar, tetapi di dalam hatinya mulai kosong, gelisah, dan kehilangan damai. Sampai suatu malam, ia menghadapi masalah besar yang tidak bisa ia selesaikan sendiri. Di saat itulah ia menangis dan berkata, "Tuhan, aku jauh darimu." Dan di dalam air matanya, ia merasakan kembali kasih Tuhan yang memanggilnya pulang. Ia mulai kembali membaca firman Tuhan, kembali berdoa, kembali mencari Tuhan. Dan perlahan, damai sejahtera itu kembali memenuhi hatinya. Mengapa? Karena ia kembali tinggal di dalam ajaran Kristus. Sahabat terkasih, malam ini Tuhan mengundang kita untuk bertanya pada diri sendiri.
Apakah kita masih tinggal dalam ajaran Kristus? Apakah firman Tuhan masih menjadi dasar hidup kita? Apakah kita hidup dalam ketaatan? Jika jawabannya ya, tetaplah setia. Jika kita mulai menjauh, malam ini adalah saat untuk kembali. Karena Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kembali kepadanya. Sahabat terkasih, hidup dalam dunia ini memang penuh dengan suara-suara lain. Suara ketakutan, kekhawatiran, ajaran dunia. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, tinggallah dalam ajaran Kristus. Karena di sanalah ada kebenaran, ada kasih, ada keselamatan, ada kehidupan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Ajari kami untuk tetap tinggal di dalam ajaran-Mu dan tetap setia berjalan dalam kebenaran dan hidup dalam kasih-Mu. Jika ada di antara kami yang mulai menjauh, tarik kami kembali kepadamu, ya Tuhan. Pulihkan hati kami, teguhkan iman kami, dan penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah hidup kami berakar dalam firman-Mu dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Kiranya malam ini kita boleh tidur dengan damai, karena kita tahu kita tinggal di dalam Kristus. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.